You strong. Selamat pagi, siang maupun sore untuk semuanya dimanapun saudara berada. Kali ini podcast dari kelompok kami akan membawakan topik yang berjudul Inovasi Generasi Milenial dalam Mengatasi Pandemi. Podcast SMA PL Santo Yosef Surakarta sebagai bentuk produk collaboration learning ini dibawakan oleh saya Jonathan Immanuel kelas 11 MIPA 1 nomor absen 13. Saya Julia dari 11 MIPA 3 nomor absen 15. Saya Kevin kelas 11 IPS 2 nomor absen 14. Dan saya Jessica dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 12. Langsung saja kita menuju ke pembahasan topik ini. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di topik kali ini kita akan lebih fokus kepada generasi muda, terutama dalam negeri. Saat ini seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang memberlakukan PPKM, khususnya di Pulau Jawa. Nah, sekarang bagaimana sebagai remaja kita dapat mengatasi atau at least paling tidak membantu dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Simpelnya orang akan bilang, oh jangan keluar dan oh jaga jarak dan sebagainya. Sebetulnya ini tidak salah, namun yang akan kita bahas kali ini itu termasuk hal yang lebih mendalam lagi. Inovasi atau ide baru yang akan diberikan menjadi faktor besar dalam masa sekarang, dapat memajukan dan membantu rakyat atau bahkan menjadi tenar di kalangan kaum muda. Halo guys, tadi pagi kalian sudah sarapan belum nih? Belum nih, tadi mau makan opor, tapi ternyata sudah basi. Kok bisa? Gak dimasukin ke kulkas ya? Iya, semalam lupa masukin ke kulkas. Makanan bersantan itu cepat basi loh, makanya harus disimpan di lemari pendingin karena semakin suhu itu rendah, maka semakin kecil juga reaksi yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan reaksi pembusukan pada makanan terjadi lebih lambat. Lah, memang tinggi rendahnya suhu itu penting ya untuk pembusukan pada makanan? Penting dong, tinggi dan rendahnya suhu itu menentukan lambat atau tidaknya laju reaksi. Oh, tapi emang cuma suhu aja yang menjadi faktor dari laju reaksi? Tentunya tidak. Ada katasilator, konsentrasi larutan, dan juga luas permukaan sentuh. Kalau untuk konsentrasi, luas permukaan sentuhan sama suhu bisa dijelaskan pakai teori tumbukan seperti pada opor kamu tadi. Oh, begitu ya. Oke, lain kali aku nggak akan lupa untuk masukin ke kulkas deh. Makasih atas infonya. Nah, sebagai generasi milenial yang berinovasi di masa pandemi ini, kita harus juga bisa meluangkan waktu kita dengan mengajak teman-teman kita lebih mengenal seni bela diri di negara kita, yaitu pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri dari kebanggaan Indonesia. Nah, dalam memperagakan pencaksilat ini kita harus tahu dulu teknik dasarnya agar nanti tidak kesalahan dalam pergerakannya. Teknik dasar pencaksilat antara lain ada 8, yaitu teknik kuda-kuda, teknik sikap pasang, teknik arah, teknik pola langkah, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tangkisan, dan teknik guntingan. Kalian tahu nggak atlet Indonesia yang berhasil memenangkan setiap perlombaan pencaksilat dari tingkat nasional sampai internasional? Bahkan atlet tersebut bisa meraih emas pencaksilat Asian Games 2018. Atlet tersebut bernama Hanifan Yudani Kusuma. Banyak orang yang bangga sekali dengannya, dengan perjuangan yang tak henti dan terus belajar dan berlatih, akhirnya apa yang ia inginkan pun tercapai. Kita sebagai generasi milenial bisa mencontoh dari prestasi Hanifan yang bisa membanggakan semua orang. Dalam berprestasi, tidak hanya dalam seni bela diri seperti pencaksilat saja, melainkan masih banyak bela diri yang bisa kita prestasikan. Dan dalam berprestasi bisa ilmu pengetahuan dan kreativitas kita masing-masing yang bisa kita kembangkan dan menjadi peluang kita untuk menggapai kesuksesan kita kelak. Betul banget, Jess. Nah, aku juga pernah melihat suatu pertandingan pencaksilat di YouTube. Jadi, pertandingan pencaksilat berlangsung selama 3 babak. Setiap babak berlangsung dalam waktu 2 menit dan 1 menit tambahan untuk istirahat. Pola pada setiap serangan dan belaan haruslah sikap awal, pasangan, langkah,
dan ditambah dengan koordinasi. Setelah itu, kembali lagi ke posisi sikap pasang atau awal. Guys, aku juga mau jelasin sedikit nih tentang sejarah pencaksilat. Pencaksilat baru ada sekitar abad ke-4 Masehi. Pencaksilat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Namun asal mulanya belum dapat dipastikan. Pencaksilat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencaksilat dikenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencaksilat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Oh iya guys, aku punya cerita pengalaman aku waktu SD nih. Jadi pas SD itu, aku ikut ekskul pencaksilat, karena waktu itu aku SD-nya di Kota Bogor. Nah, ada kejadian, salah satu temanku yang kakinya terkilir. Lalu, guruku yang ahli dalam menyembuhkan kaki terkilir, mencoba membantu mengobati pergelangan kaki temanku dengan seperti pijatan, yang nantinya bisa menyembuhkan kaki temanku. Nah, kaki terkilir ini ada hubungannya dengan sistem gerak pada manusia. Oh gitu ya guys. Oke, dalam masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang meluangkan waktunya untuk berolahraga ya. Nah, sebelum berolahraga harus ada yang diperhatikan nih, yaitu pemanasan. Sebelum berolahraga wajib banget kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Karena melakukan pemanasan sebelum olahraga dapat memperlancar peredaran darah ke otot dan mampu mengurangi otot tegang, sehingga membuat otot lebih fleksibel dan kuat saat berolahraga. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Aku mau menjelaskan sedikit lah tentang hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan dalam kaitannya dengan bioproses. Tubuh manusia, ya, pada dasarnya itu terdiri atas rangka tulang, otot, dan kulit. Ketiga hal tersebut merupakan bangunan yang kuat, namun lentur. Tulang adalah alat gerak pasif. Hal tersebut disebabkan karena hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Tulang juga berfungsi sebagai pabrik pembuat sel-sel darah. Proses penulangan dinamakan dengan osifikasi, sedangkan penambahan kalsium yang menyebabkan tulang menjadi keras dinamakan dengan klasifikasi. Terdapat dua jenis tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Iya Jo, terdapat juga gangguan fungsi dapat terjadi pada sistem gerak manusia, antara lain yaitu mastenia gravis menyebabkan lemahnya otot rangka pada tubuh. Tremor adalah gerakan gemetar yang terjadi secara berulang tanpa disengaja. Penyakit Parkinson terjadi karena tubuh kurang zat dopamin yang berperan dalam mengatur gerakan tubuh. Dystonia adalah gangguan yang menyebabkan otot bergerak sendiri tanpa sadar, dan ataksia disebabkan oleh kelainan pada otak kecil dan saraf tulang belakang yang mempengaruhi koordinasi gerakan tubuh. Kita bisa melakukan pemanfaat teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Nah, pasti di antara kalian penasaran bagaimana sih pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Nah, ini aku jelasin ya. Yang pertama, penyembuhan patah tulang. Pembidaian, mencegah tulang bergerak dengan bidai. Pemasangan gips, pemasangan bahan kapur di sekitar tulang yang patah. Bedah internal, pemasangan plat platina di tulang. Yang kedua, penyembuhan kanker dan tumor tulang. Kemoterapi, penggunaan obat yang kuat untuk membunuh sel-sel kanker. Radioterapi, sinar radioaktif untuk membunuh sel kanker. Wah, penjelasan kalian lengkap banget ya. Nah, aku juga mau jelasin nih, di dalam tubuh manusia terdapat sistem sirkulasi. Nah, sari-sari makanan maupun oksigen diangkut ke seluruh tubuh melalui suatu pembuluh yang disebut pembuluh darah. Nah, cairan yang membawa zat tersebut disebut sebagai darah. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa.
Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, di dalam darah terdapat penyusun jaringan darah, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Fungsi darah seperti mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, dan lain-lain. Terdapat juga penggolongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Lalu ada juga alat peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan kapiler. Aku mau nambahin nih, sistem sirkulasi juga bisa mengalami gangguan loh seperti anemia, yaitu keadaan di mana jumlah eritrosit di dalam hemoglobin di bawah batas normal. Hemofilia adalah kelainan yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembeku darah. Talasemia adalah kelainan pada bentuk eritrosit. Akibatnya, eritrosit di dalam tubuh penderita akan mudah untuk rusak, rapuh, dan kurang optimal dalam meningkat oksigen. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah arteri meningkat sampai di atas normal, misalnya 140/90 mmHg. Keadaan ini biasa disebut tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi gangguan sistem sirkulasi. Wah, penjelasan kalian ini menambah wawasanku juga loh. Aku itu juga sekarang mau jelasin nih tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi. Penyakit dan kelainan pada jantung yaitu angina. Angina itu merupakan kondisi kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung. Kondisi tersebut menyebabkan dada menjadi nyeri. Penyakit dan kelainan pada darah yaitu anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Selain kekurangan hemoglobin, penderita anemia juga menderita kekurangan eritrosit dan kekurangan volume darah itu sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan kekurangan vitamin B12. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah yaitu varises merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki kita. Sekarang ini kan sudah modern dan canggih, kita bisa menyembuhkan penyakit atau kelainan tersebut yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem sirkulasi manusia. Di antaranya yaitu angioplasti. Teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Lalu ada transplantasi jantung, merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Lalu ada terapi gen, dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen. Tetapi gen ini juga digunakan untuk memperbaiki gen-gen muatan yang membawa penyakit. Wah, tidak terasa ya kita membahas materi biologi kelas 11, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia dan sistem sirkulasi pada manusia. Dengan membahas ini, pendengar podcast kita dapat menambah wawasannya. Ya nih, bener banget. Aku malah baru tahu tentang materi ini. BTW guys, semalam tuh kan aku habis lihat film sejarah gitu kan. Terus aku melihat salah satu tokohnya, Isaac Newton. Dari dia aku jadi berpikir, dia saja pada saat itu bisa membuat penemuan yang sangat aneh bagi masanya. Dia bisa membuat perhitungan baru tentang gravitasi yang pada saat itu bukanlah hal yang penting. Tapi dia tetap yakin dan mau menyebarluaskan penemuannya. Dan akhirnya dia menjadi orang paling jenius dalam sejarah. Kalau dipikir-pikir ya juga ya. Dia bisa membuat hal yang positif bagi dia sendiri dan orang lain dan pada masa yang sulit lagi kan. Dipikir-pikir lagi ini situasinya kayak kita nggak sih guys? Ini kita lagi masa susah-susahnya ya kan. Dan kita harus bisa membuat sesuatu yang positif bagi kita dan orang lain. Ya kira-kira apa ya guys? Kalian ada ide nggak? Aku ada sih sebenarnya. Mungkin kita bisa di dalam masa pandemi ini, kita bisa membuat bisnis kecil-kecilan. Seperti membuat merek baju kita sendiri atau bisa mengajak orang yang ahli dalam desain baju dan menyetak baju. Lalu membuat kesepakatan. Dan di sini kita dapat membantu orang yang dulu kehilangan pekerjaan loh. Walaupun bukan di perusahaan yang besar dan hanya sedikit, tetapi setidaknya kita
bisa membantu diri kita sendiri dan orang lain yang dulu kehilangan pekerjaan. Wah, idenya boleh juga tuh. Aku sih setuju banget ya, soalnya benar kita bisa melakukan hal positif walaupun di pandemi seperti ini. Pandemi bukan hal yang menghalang kita untuk tidak melakukan hal yang positif dan bisa membantu orang lain. Aku juga setuju sih, ayo abis podcast ini kita bisa obrolin. Ini bakal jadi project yang sangat asik. Maaf ya guys, aku seakan-akan terburu-buru. Habis kucing di rumahku lupa aku kasih makan. Sama tanaman ibuku juga lupa aku siram. Habis tadi buru-buru sih kesini. Ngomong-ngomong sama hewan dan tumbuhan, aku jadi keinget kemarin aku lihat di berita sekarang flora dan fauna sudah ada yang mulai semakin menipis populasinya, seperti harimau dan bunga rafflesia. Ya, walaupun bunga rafflesia tidak terlalu langka, tetapi bunga itu sulit untuk dicari. Oh iya, bener banget yang kamu omongin ini. Aku barusan cari di Google harimau dan bunga rafflesia. Kalau harimau sudah mau terancam punah, dan setelah aku analisis harimau itu termasuk kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies P. tigris. Dan harimau itu termasuk hidup di ekosistem wilayah Ethiopian. Wilayah fauna Ethiopian itu meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Di bagian utara wilayah Ethiopian terdapat gurun Sahara yang merupakan padang pasir terluas di dunia. Gurun ini menjadi barrier atau pembatas lah ya, antara wilayah Ethiopian dengan wilayah Palearktik. Aku juga menganalisis tentang bunga rafflesia. Ternyata bunga rafflesia itu dari kerajaan Plantae, terus divisinya Magnolophyta, kelasnya Magnololiosida, ordonya Manglipis hiales, dan familinya Rafflesiaceae. Dan tumbuhan rafflesia hidup di hutan Indonesia di bagian barat Indonesia, menyebar di wilayah Indonesia khususnya Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya. Aku cuma dapat informasi segini sih guys. Wah, aku malah baru tahu tentang flora dan fauna. Dapat ilmu baru lagi nih. BTW, ini podcastnya sangat bagus loh dan bermanfaat bagi kita. Kita juga obrolin banyak hal dan membuat aku bertambah pengetahuan baru. Iya benar, aku juga banyak mendapatkan ilmu baru. BTW, kita mau ngomongin apa lagi nih? Nah, sekarang coba aku terangkan sedikit mengenai cara untuk memulai bisnis berdasarkan inovasi kalian. Jika kalian ingin untuk berinovasi, maka juga perlu untuk mempelajari hitungan yang sesuai dengan inovasi tersebut. Misalnya saja jika ingin untuk membuat produk karet atau pir yang akan dibuat dan dijual, maka diperlukan untuk mempelajari dan berhitung secara tentang elastisitas. Elastisitas dalam fisika sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin membuat karet, maka kita harus menghitung tegangan, regangan, dan mapatan jika ingin untuk dijualkan agar tidak cepat rusak ya kan. Salah satu hukum fisika yang diterapkan dalam elastisitas adalah hukum Hooke yang menyatakan besarnya gaya Hooke serta secara proporsional dan akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya, atau dapat dinyatakan dengan rumus F sama dengan minus K dikali X. Elastisitas sebenarnya tidak sampai di situ saja ya. Masih banyak berbagai macam rumus yang dapat digunakan berdasarkan situasi yang dihadapi. Sebagai remaja, pastinya kita juga memiliki beragam macam ide yang belum bisa kita sampaikan. Oleh karena itu, membuat produk dalam masa pandemi ini dibantu dengan perhitungan yang teliti dapat membantu menjadi first step kita untuk berinovasi berbagai macam hal ke depannya. Wah, betul banget itu infonya. Kalau menurut saya, sekarang sebenarnya generasi milenial itu juga sudah sangat dimudahkan ya. Semuanya sekarang sudah serba ada. Kalau dulu nggak tahu jalan, tersesat, paling 1 jam sampai ketemu. Kalau sekarang tuh udah ada Google Map dan sebagainya. Yang juga sering disoroti sebenarnya semakin banyak dari generasi kita yang juga takut untuk menyampaikan gagasan mereka. Jadi, sebenarnya mereka punya ide cemerlang, tapi mereka takut untuk menyampaikannya. Nah, jadi untuk membantu yang ada yang dinamakan sesora atau pidato. Contoh yang paling gampang dan lokal untuk memulai melatih public speaking adalah dengan menggunakan sesora bahasa Jawa
untuk disampaikan saat ingin berpidato dengan warga lokal sekitar. Iya, apalagi zaman sekarang ini sudah semakin susah untuk membuka bisnis. Menurut Joim, apa ya yang harus dilakukan biar bisnis bisa berkelanjutan dengan lancar? Bagaimana anak muda dapat berbisnis lebih lanjut? Ya salah satunya dengan memperhatikan teknik-teknik berbisnis dan mempelajarinya ya kan. Ada banyak sekali yang harus diperhatikan, mulai dari usaha kecil-kecilan dahulu lalu dikembangkan secara tekun dan merawat usaha tersebut. Memelihara barang produksi serta kenaikan maupun kekurangan hara, memeriksanya ya kan. Mengecek jumlah karyawan yang dibutuhkan, pengeluaran, pendapatan, dan masih banyak lagi yang dibutuhkan sebenarnya untuk memelihara suatu usaha. Nah, dalam usaha untuk memudahkan kita mengatur pengeluaran dan pendapatan, terdapat yang dinamakan BEP atau Break Even Point. Break Even Point merupakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, atau yang disebut dengan titik impas. Dengan menggunakan BEP, maka kita dapat menentukan apa yang harus kita tingkatkan dalam produksi kita. Materi ini sangat dibutuhkan terutama untuk pemuda-pemudi jika inovasi mereka berbentuk produk mau diakui dan dikenal lebih banyak orang. Tetapi jika misalnya kita merasa sulit untuk membangun sebuah usaha, maka kita bisa ikut ambil bagian dalam suatu perusahaan yang bekerja dalam bidang produksi dan membutuhkan keterampilan. Contohnya dalam pembuatan batik. Tapi untuk masuk ke suatu perusahaan diperlukan surat lamaran kerja. Di sini saya mempunyai sedikit gambaran atau contoh bagaimana cara membuat surat lamaran kerja. Nah, selain dalam hal berbisnis, kita sebagai umat Katolik harus bisa ikut membantu tugas dari hierarki gereja loh. Ya, itu kalau mau kayak gitu bagaimana caranya ya? Kan tugas dari hierarki gereja tuh untuk mengembalakan gereja sebagai umat Allah. Nah, kita sebagai kaum awam juga sebaiknya ikut ambil bagian dalam hal itu. Walaupun tidak sebagai pemimpin, namun kita harus membantu dalam perkembangan gereja. Wah, bener juga tuh. Coba dijelasin lebih lanjut nih. Sebagai generasi muda, kita tentunya punya banyak inovasi. Kita bisa berjualan aneka jajanan ataupun buku dan hasilnya nanti disumbangkan untuk pembangunan dan keperluan gereja. Ide bagus tuh. Cocok untuk diterapkan di UMK yang ada di gereja ya kan. Oke. Biar nggak berlama-lama, cuman itu aja ya sedikit informasi dari perbincangan podcast kami kali ini. Semoga membantu dengan informasi-informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan I hope you all have a great day. See you.